Perkenalkan, nama saya Farhan Bernardin Sepula dengan NIM 224102033 dari Sistem Basta kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum 13 tentang materi seleksi multiple. Nah, di sini itu untuk percobaan pertama itu percobaan A. Ntar saya hapus dulu semua hasil eksperimen saya. Nah, untuk percobaan A ini nomor 6 ini tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori terurut dari berdasarkan nama kategori yang berarti order by kategori name. Yaitu untuk jawaban saya itu ini jawabannya sudah saya coding duluan biar penjelasan tidak lama. Lalu output yang dihasilkan itu seperti ini. Menggunakan alias agar lebih mudah diterapkan agar tidak tulis ulang produknya produk apa gitu. Jadi lebih mudah begini. Ini menggunakan join, yaitu produk dijoinkan dengan kategori C, yaitu berdasarkan P alias P ini yaitu dari produk, kategorinya itu ID dari produk, yang C yang kategori ID ini dari kategori. Selain ya alias juga gunanya biar kita bisa memanggil barengan begini, biar bisa mengerti mana yang dari produk, mana dari kategori. Lalu untuk berikutnya yaitu nomor 7, tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian dilakukan, serta tanggal pembelian turut berdasarkan nama perusahaan. Ya, masih menggunakan order by. Ya, penjelasannya ya sama kayak tadi, menggunakan alias biar ngerti anunya mana. Ini milik siapa. Yang lalu satu dijoinkan dengan yang lainnya. Hasil outputnya ya begini. Lalu yang berikutnya nomor 3, yaitu tampilkan ID order, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Ya, jadi ada dua tabel yang digunakan, yaitu order dan order detail. Kita coba masukkan di sini. Ya, sama kayak tadi, cuman nggak perlu order by karena nggak diminta. Nah, ini. Tapi langsung terurut sih dari order date-nya. Walau tanpa order by. Lalu masuk ke percobaan B, yaitu langsung saja masuk nomor 4, tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Ya, nomor 4 ini hasil yang saya kerjakan. Ya, dari tabelnya itu yang digunakan order sama order details dan produk. Ada 3. Kalau yang tadi kan cuma 2, sekarang menjadikan langsung multiple tabel dari 3. Ya bisa dengan join atau pakai where. Cuman kalau saya di sini lebih paham menggunakan where. Kalau untuk percobaan B ini, ya kalau join bisa sih. Kalau join langsung dari from order, oh betul join. Order details itu berdasarkan ini yang di bawah ini. Betul lagi. Habis itu produk dijoinkan dengan order detail gitu. Itu berdasarkan ini, on ini, itu juga bisa. Tapi kalau untuk ini saya lebih simple ini sih. Kalau dalam percobaan B ini lebih simple yang ini, yang where. Ya hasilnya begini. Ya,
ini sudah sesuai. Oh iya, ada lagi. Ini saya itu kan eh serta harga barang yang terjual. Setelah harga barang yang terjual itu berarti kan eh jumlah produknya dikali harganya kan. Jadi saya pakai perkalian di sini unit price sama kuantitinya. Dan saya menggunakan round ini agar dibulatkan karena eh, mungkin perbedaan eh, jenis jenis integernya. Jadi biar dia nggak muncul koma-koma yang banyak sekali pada apa yang sudah bulat dikalikan bulat, agar tetap bulat ya saya pakai round biar nanti hasilnya enak dilihat. Lalu berikutnya itu tampilkan nama lengkap employer berdasarkan nama teritori tempat employer tersebut bertugas. Ya, ini berarti menggunakan di sini saya akan menggunakan employees dan employees territories dan territory untuk tabelnya. Lalu karena nama lengkap berarti saya melakukan first name dan last name, yaitu dari tabel employees yang saya aliskan dengan E, jadi masing-masing kolom akan dipanggil dikasih E. Yang lalu as sebagai nama lengkap. Lalu untuk nama teritorinya ini adalah tabel territory description. Saya jadi output yang dihasilkan itu seperti ini ya. Lalu lanjut ke berikutnya, tampilkan nama customer, cukup namanya saja ya, customer namanya satu, order ID dan tanggal order date serta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Ya, jadi menggunakan tabel customer C, order O, orders, dan shippers yang dialaskan ke masing-masing. Ya, ini hasil anunya, hasil query toolnya. Hasilnya kalau dijalankan akan seperti ini. Yang lain berikutnya ini nggak ada yang terlalu aneh sih, nggak ada yang spesifik, nggak dijelaskan karena nomor 7 ini ya sama kayak nomor 6 gitu, maksudnya tinggal tulis ya, perbedaannya ya enggak sih, nggak ada, cuman beda mana yang akan dipanggil aja yang akan ditampilkan. Nama-nama supplier berdasarkan nama kode kategori beserta nama kode kategori barang yang disuplainya. Ya, menggunakan supplier S, produk P, dan kategori C. Nah, ya yang lalu akan dipanggil seperti ini output yang akan dihasilkan. Ya, seperti ini. Kategori name ya berdasarkan nama-nama suppliernya yang mengirimkan kategori tersebut. Lalu di sini ada percobaan C. Untuk percobaan C ini saya masih bingung soal penggunaan. Ya bisa karena penggunaan where juga dipakai dari contoh yang saya lihat. Jadi ya saya gunakan join sama where gitu. Kalau yang pakai awal kayak tadi sebelumnya pakai ini saya bingung gimana caranya. Jadi ya menggunakan join seperti nomor percobaan A ini. Kembali lagi menggunakan join. Kan nama produk, harga, sampai produk ya kategorinya beberapa dan harganya di bawah 10.
harganya di bawah 10, berarti itu menggunakan where PO niche price di bawah 10, dan lalu tadi itu preference kan, jadi ya where kategori name dari C ini, kategori yang dialihkan ke C ini yaitu kategori dari C sama dengan preference, dan B ini produk yang nama aslinya itu products, unit price di bawah 10. Ya, produk B itu dijualnya kategori C, yaitu dengan kategori ID dari B itu sama dengan kategori ID dari C. Kalau dijalankan ini, maka outputnya akan seperti ini. Ya, beginilah output yang dihasilkan. Karena ya spesifik sekali, ini sudah di bawah 10, terus preferences ya, maka data yang kami juga dikit juga karena sudah terseleksi. Lalu selanjutnya ya sama, masih pakai seleksi berdasarkan anu nah perusahaan customer yang berasal dari USA, berarti ya where country sama dengan USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum, berarti order ID, order date yang di bawah 1997, serta tanggal pembelian terus berdasarkan tanggal pembelian. Berarti menggunakan order by order date ASC. Ya ASC itu ya default dari awal sampai akhir sih. Lalu ya menggunakan tabelnya ada 3 di sini. Kok 3? Ada 2, yaitu tabel dari customers dan orders yang berdasarkan customer ID sama dengan yang customer ID dari kategori sama dengan customer ID dari orders. Jadi mana customer Indonesia dan data part ya tanggal ini, bukan dari tanggal ini, kita ambil year-nya aja dari order date yang kurang dari 1997, yang lalu di order by order date yang ASC itu dari awal, dari terkecil terbesar. Ya, lalu berikutnya adalah tampilkan nama customers, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuannya mengirimkan sama dengan asal negara employee tersebut dan dilakukan setelah tahun 1997. Ya, misalnya kayak sebelumnya, berarti ya negara employee-nya sama dengan negara country-nya sama dengan negara asalnya. Ya sih. Dan langsung ya ordernya di atas 1997. Jadi codingnya seperti ini, SQL-nya query itu dari tabel orders dan shippers berdasarkan yang dicoikan dengan shippers berdasarkan orders shipnya dari kolom shipnya dari orders dan shipper ID dari tabel shippers. Ini shipnya ini emang maksudnya itu shipnya ya sama juga shipper ID, cuman yang ya ditulis sebagai via gitu aja. Join customers C yang dilakukan lalu dengan customer C, yaitu dengan customer ID pada customer itu sama dengan customer ID pada orders yang lalu dijoinkan pada employees A, yaitu employee ID pada employees sama dengan employee ID pada orders, yang dimana si country sama dengan country, yaitu country yang sama dengan employee-nya tersebut, dan data part yaitu ya tanggal yang diambil ada years dari order date yang lebih dari 1997. Lalu masuk nomor 8, dulu saya tampilkan ini berikut output yang dihasilkan.
Oh iya, yang sebelumnya belum saya tampilkan. Mohon maaf, untuk nomor 6 tuh. Nah, ini nomor 6. Saya akan tampilkan nomor 6 terlebih dahulu karena tadi terloncat. Nah, ini terorder berdasarkan order date. Ya, yang tadi itu order date ASC, order by-nya. Jadi ya mereka terurut ke bawah. Hasil outputnya begini. Lalu untuk nomor 8, dan tadi itu ya di bawahnya 1997, jadi dia nggak sampai di atas 1997 yang berakhir dengan 12 ya Desember tanggal 30 1996. Lalu berikut nomor 8 nya yang lalu kita jalankan. Nah, seperti yang dia di atas 1997, berarti ya mulai dari 1998 ya terus sampai akhir ya gitu, adanya seperti sini update-nya. Lalu berdasarkan shape country sama dengan country-nya tersebut ya, tapi nggak ditampilkan di sini. Ya ditampilkan, oh iya sih, tampilkan. Oh iya, oh iya dulu, tampilkan ya. Ya intinya ini sama shape country-nya, sama dengan negara dari yang beli tersebut. Jadi nggak ada dari luar gitu. Lalu nomor 8 yaitu produk yang harganya 5 sampai 10 dolar, berarti dia tidak di atas, tidak di bawah 5 dan tidak di atas 10. Lalu tampilkan nama-nama supplier berdasarkan nama kategori barangnya, yaitu select yang menggunakan codingan seperti ini, yang tabel supplier dialihkan ke S dijoin kepada produk yang diakhiri sebagai P, yaitu dengan supplier ID dari supplier dan supplier ID dari products yang dijoinkan juga dengan kategori C yang saya sampai di C, yaitu ada garisnya ID pada kategoris dan kategori ID pada produk, yang dimana harga unit itu ya ini kan ada dua, saya bilang di atas di atas 4 terusnya kan ya di bawah 5. Habis itu unitnya juga nggak nyampe ya, nggak nyampe 11 ke atas gitu. Ya bisa juga diubah sih. Ya lalu kita tulis saja ya begini. Ini adalah karena sini cuma tampilkan ini aja ya, komen ini sama kategori ini aja. Ya beginilah majalah outputnya. Lalu kita masuk ke percobaan D. Ini ya nggak perlu dicek sih, kalau dicek ribet juga nanti. Karena kalau sudah ya berhasil gini berarti ya ini komennya sudah pasti benar. Kalau sudah bisa tampilkan gini, nggak ada kode error gitu. Lalu untuk percobaan D, jika E1 many dan E2 one, tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. E1 ini alias dan E2 juga alias. Jadi kenapa kok ada dua? Karena aliasnya memakai tabel yang sama. Itu manakah menjadi manajer tabel E1 atau tabel E2?
tabel S1 ini sebagai ini berarti aduh, eh, kita buat E1 ini sebagai first name dan last name-nya itu kita jadikan pemimpin. Ini menggunakan E1 dikarenakan dia menggunakan tabel employees. Ya, ini yang E1, dialihkan E1 ini yang dialihkan di E2. Itu E2-nya itu ya bawahan ini dengan nama lengkapnya, first name dan last name-nya juga. Lalu berdasarkan ini intinya di sini. E1 employee ID sama dengan E2 reports to. Kalau dia memiliki dia perlu mereport E2 dari apa ada entity 2 ini kan ngambil dari report to-nya, itu berarti kalau dia melapor itu kan atasannya, ya itu ya melaporkan di situ kan juga menggunakan ID yang sama dengan ID employee ID, sama-sama menggunakan employee ID gitu. Nah, coba bentar, saya tampilkan di sini, select from employee. Nah, ini saya jalankan. Ini adalah number name-nya. Lalu di sini kan ada employee ID-nya. 1 sampai 9 gitu. Nah, lalu kita lihat di sini. Bentar, bagian. Oh ya, ini ada post. Jadi seperti yang tadi kita lihat ada employee ID, yaitu yang ini Daviano misal dia employee 1, habis itu dia perlu melapor kedua, employee ID yang kedua, ini juga punya yang kedua. Berarti artinya dia perlu melapor ke Andre Fuller. Yang Andre Fuller ini sebagai pemimpin pastinya. Kalau dia dapat laporan dari, pasti laporan itu dari bawahnya. Ya berarti dari Filantonacci ini juga dari Andre Fuller. Tadi juga yang kita lihat ini Janet Leverling, Margaret sama Stephen Burhannya ini juga bawahannya Andre Fuller. Nah kalau Michael Suyama ini tadi kan 5, berarti dia bawahannya Stephen Buchanan. Nah begitu. Jadi untuk tampilkan ini ya kita samakan E1 yaitu sebagai employee ID dan E2-nya sebagai reverse to. Nah, kita hubungannya kita jalankan aja. Nah, untuk menjoinkan ini ya syarat pertama dia tidak menjalankan yang nol. Dia menjoinkan aja yang ada yang memiliki atasan gitu. Yang atasnya yang pasti memiliki bawahan itu juga bisa. Ya ini Andrew Fuller memiliki bawahan. Tadi yang saya bilang ini semua bawahannya, lalu Stephen Buchanan banyak juga ya. Oh iya, tadi ada 9. Saya cuma ngeliatin yang 6 tok, 6 orang aja. Oke, lalu berikutnya tampilkan nama lengkap employee. Bentar. Yang pertama disuruh nama lengkap ya? Oh, enggak. Nah, iya begitulah. Jadi yang menjadi manajer ya di Ewan ini karena kita sebagai as pemimpin itu. Yang lalu kita jadikan employee ID ini. Reports to-nya. Yang bukan reports to ini. Itu yang kita jadikan di Ewan itu. Yang lalu kita lihat namanya apa. Lalu yang berikutnya ya sama, cuman dibalik aja.
Itu first name terus itu bawahan, berarti artinya nanti kemungkinan ini bawahan dulu baru oh enggak sih, ya namanya mirip-mirip sih, cuma mungkin bedanya tata letaknya aja, ya karena ewannya ini itunya gini, jadi ya dia pastinya ewan dulu yang jalan-jalan, bukan, dia nampilkan ini dulu pasti baru habis itu kolam keduanya, ya jadi bedanya di situ aja sih, karena ini mirip-mirip dan cuma tinggal dibalik aja. Nah lalu yang ketiga ini yang beda dari yang kedua ini, ada bedanya yaitu dia menampilkan nol, dengan full outer show-nya ini dia bisa menampilkan baik yang nol maupun yang ada. Nah kita lihat di sini, nah lihat ada nol kan, ya itu kenapa nol, karena ini kan dia eh, sama dengan reports tuh. Nah, tapi kan ada yang nol. Nah, nol tuh di mana ya? Nol ya nol. Berarti nggak ada. Employee ID-nya ada, tapi dia nggak punya bawahan. Yang nggak ada yang di report tuh ke dia. Jadi ya nol. Jadi ini semuanya dimasukin employee ID ada, tapi bawahnya nggak ada. Nah, ini yang nol karena dia nggak punya atasan. Unregularnya. Beda sama yang tadi yang dia tidak menampilkan nol. Kalau di sini dia nge-full auto join, semuanya dimasukkan. Jadi yang nol pun bisa, yang nol pun masuk ke dalamnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Terima kasih.